Om Swastiastu. Nama saya Imade Cahyadi Putra, NIM 25411181850, mahasiswa PPG Jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Ilmu Negeri Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan video UKIN mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi perlengkapan sarana persembahyangan di kelas 1 CB fase A Tunagrahita. Saya mengajar di SLB Negeri 1 Gianyar. Selamat menyaksikan video yang saya berikan hari ini. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya sekarang? Sebelum pelajaran materi Bapak yang akan disampaikan, kita akan berdoa dulu ya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sekarang Bapak belum mulai materi pembelajaran prasarana persembahyangan. Kita akan menyanyi dulu ya. Ya, lagu-lagu Bali ya. Lagu apa di sana? Coba kira apa? Lagu Bali, lagu miau-miau ya. Nah, kita dulu 1, 2, 3. Sebelum Bapak akan mulai materi, Bapak bertanya sama anak-anak ya. Ada yang nggak bawa buku di sini? Bawa. Mana bukunya? Coba keluarkan dulu bukunya satu-satu. Buku tulis. Ya satu aja. Yuk, oke. Bawa buku. Apa yang bawa? Buku. Ya. Tiga udah. Ya, sekarang Bapak absen dulu ya. Ada kehadiran adik-adik ya. Ibu Andika Pratama. Iya. Putu Raditya Sedana, Putu Sidia Bawa, Putu Destra Katangan, ya semua hadir ya, nah ya. Jadi itu Putu Mira Agustini. Ya, sekarang Bapak akan melihatkan video ya dalam pelajaran persembahyangannya. Lihat videonya ya, dicermati ya. Tidak boleh ribut ya. Om Swastiastu. Semoga kita dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam ajaran agama Hindu, persembahyangan merupakan salah satu cara menyampaikan arti sekaligus upaya mendekatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Persembahyangan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu media yang dilaksanakan secara rutin dan naitika yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pelaksanaan media maupun naitika diperlukan sarana persembahyangan sebagai media pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasi.
Setiap sarana yang dipergunakan memiliki makna simbolis dan nilai filosofis yang tinggi. Berikut adalah sarana utama dalam persembahyangan dalam agama Hindu. Bunga digunakan sebagai simbol ketulusan dan kesungguhan hati. Dalam persembahyangan, bunga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai simbol kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa dan sebagai persembahan. Bunga yang baik digunakan adalah bersih, beraroma harum, dan tidak lain. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berbau wangi dan menyala sebagai simbol agni. Dupa memiliki fungsi yaitu sebagai saksi dalam persembahyangan, menciptakan suasana hening, dan sebagai perantara pujian hadamah ide Sang Hyang Widiwasa. Tirta adalah air yang telah disucikan menggunakan puja ataupun mantra oleh seorang suliti. Tirta digunakan untuk menumbuhkan perasaan dan pikiran yang suci. Bija atau wija berasal dari kata biji yang terbuat dari beras sebagai simbol benih-benih kebaikan. Bija digunakan setelah selesai memerintah. Adapun penempatannya adalah di antara kedua alis untuk menumbuhkan benih kebijaksanaan, di ujung hati untuk menumbuhkan benih kebahagiaan, dan di telan untuk menumbuhkan benih kesempurnaan. Itulah sarana utama dalam persembahyangan sebagai media mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Lalu seberapa pentingnya menggunakan sarana dalam persembahyangan? Sarana persembahyangan diibaratkan kendaraan yang dapat mengantar seseorang lebih cepat ke tempat tujuan. Namun dalam penggunaan sarana persembahyangan, hendaknya mengacu kepada sastra agama dan petunjuk orang suci, sehingga tidak kehilangan makna dan tujuan persembahyangan. Siapapun yang dengan sujud bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, setetes air, aku terima persembahan itu dengan penuh kasih dari orang yang berhati suci. Sudah ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan contoh prasarana persembahyangan ya. Ini apa namanya ini anak-anak? Ya, ini dupa untuk sembahyang. Gimana sembahyangnya? Siapa yang rajin sini sembahyang? Saya, Pak. Berapa kali sembahyangnya? 3 kali. 1 pagi, 2 siang, 3 malam. Kita udah melaksanakan sembahyang sekali di sekolah ya. Ya. Kalau ini apa namanya ini? Ini contohnya ruangan untuk sembahyang untuk ide Sang Hyang Widiwasa. Ini adalah ruangan. Ini contoh-contohnya prasarana sembahyangan. Ini apa namanya ini? Apa tahu siapa ke tangan dulu ke tangan? Apa tahu ini? Ke tangan. Jangan itu apa ini? Sembahyang ya, mengaturkan diri Sang Hyang Widiwasa ya. Habis sembahyang, oke. Kita ini air suci ya. Dan setelah air suci pakai wija. Di mana tempat wijanya? Di atas di kepala sama di leher, bawah leher ya. Iya boleh benar. Sekarang anak-anak siapa yang bisa menulis ini? Ini ada soalnya ada ini. Kita gambaran ya. Ini buat sembahyang ya. Ini gambar apa namanya ini? Bunga.
Ya, sekarang kita mewarnai ya satu-satu ya. Ini dulu. Ya, ini orang orang mau sembahyang ya. Dan yuk pembelakannya satu ya. Yuk kerjakan. Oh, ada pensil ini panas. Ya ada pensil. Enggak ada bawah itu mira bawah. Yuk, dia setelah pelan-pelan ya. Setelah bisa ya. Yang udah
Wih, nah itu siap ya. Itu yang kita juga. Supaya udah seperti sekarang kira. Ini berkasnya Andika. Nah, biasa katanya ya bagus ya. Nah, yang lagi satu siapa? Sini maju. Dia belum selesai, Pak. Selesai. Nah, nanti Udah. Ya. Masukin ke sini. Kita buat itu ya. Ya, Bapak akan gini ya. Pelajaran ini belum istirahat. belum ya Bapaknya dulu Bang. Sebelum pelajaran ini saya tutup, dimana sekarang dengan materi pelajaran Bapak yang Bapak sampaikan, senang apa tidak? Nah, ini ada gini contoh
sarana persembahyangan yang kita pakai sehari-hari ya. Ingat kan ya, ini dupa untuk sembahyang. Sebelum sembahyang kita harus pakai dupa. Terus yang ini uangnya buat sembahyang memuja ide sang yang widiwasa. Kalau yang ini apa namanya? Bunga. Habis sembahyang di mana ditaruhnya bunganya ini? Di kuping. Ya. Kalau yang ini apa namanya nih? Canang buat sembahyang di pura. Ada pertanyaan anak-anak? Apa pertanyaannya? Sembahyang 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Sebelum sembahyang kita harus tulisan duduk. Ya. Nah, sampai di sini Bapak menerangkan perasaan persembahyangan kepada anak-anak. Mari kita tutup dengan Prama Santi. Sudah berdiri. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Duduk. Dua. Bu, kan mau ngopinya dulu. Sekarang dulu. Fokus ya. Ya, kalau punya apa? Dalam dan luar biasa. Apa? Jadi ntar jadi udah dibeliin ntar ya, tunggu ya. Tunggu ya. Nanti temannya, adanya bapak. Tunggu dulu sih fokus ya. Tunggu dulu bapak ya. Ampun tasnya pun cuma Bu. Ampun di perpus sana. Ya, ampun dulu. Ya, tunggu dulu bapak ya. Semua masuk hari ini. Kapan dibayar? Kita masuk. Tunggu ya, ntar makan dulu. Ntar. Ya, jangan aja kau. Saya dulu ya anak-anak. Kata sembahyang artinya apa? Sembah kepada ide sang yang widi. Dulu dah. Apa contoh-contohnya perasaan persembahyangan? Satu apa yang akan Bapak sampaikan? Apa contoh alat persembahyangan untuk membakti apa itu? Satu, dupa. Lagi bunga. Lagi yang keempat uangnya. Habis sembahyang kita lunas tirta. Dan sama wija. Nah, ini kita akan menggunakan persembahyangan ini setiap hari ya. Jangan sampai lupa ya. Kalau di rumah ini dah ya perasaan persembahyangan ya. Contohnya ini dia nyatanya ya. Ingat ya anak-anak ya. Kalau sembahyang ini bawa pakai kamen, pakai udeng, pakai saput ya, pakai baju. Kemana kita sembahyang? Ke pura sama
Padmesane. Kita kan udah sering kita persembahyangan di sekolah. Di mana tempat sembahyang di sekolah? Di bawah di bawah di Padmesane ya. Jam berapa kita sembahyang di sekolah? Kita tahu. Jam 8. Ya. Anak-anak bisa sembahyang? Siapa yang menerapkan hari sembahyang di rumah? Nah, di mana sembahyang kiranya? Di pura. Kalau Andika? Oh, di rumah. Bila contoh-contohnya ya sarana persembahyangan ya. Ingat ya. Kalau sebelum kita sembahyang harus tulisan ya. Berdoa dulu ya. Sebelum kita aktivitas tulisannya ya. Di mana ininya materinya? Asana, pramayana, paresodana, om sodamam swaha. Gitu kan? Om ati sodama swaha.